Hi everybody, nice to see you again. How are you? I hope all of you still fresh, healthy, and keep on spirit. Today, we are still talking about report. And several days ago, I gave you assignment to analyze the report text. Have you done it? Yes, I'm sure you did. Now we are going to discuss about that. Go on to the next slide. Okay, everybody, have a look text 2 on your slide. I ask you to analyze which one belong to general statement and which one belong to descriptions. Have you done it, everybody? Okay, yes, that's good. I'm sure that you have done it. Okay, have a look. The first sentence. Huge reptiles called dinosaur lived on Earth about 180 million years ago. Belong to general statement or description, everybody? Yes, that's good. Belong to general statement. Ya, why? Do you know why? Kenapa kok masuk ke general statement? Okay, because it tells about general information. It gives general information karena memberikan atau menyampaikan tentang informasi umum. Ya, huge reptiles called dinosaur, bahwa reptil yang besar yang disebut dinosaur itu live on Earth about 180 million years. Tinggal di bumi, hidup di bumi itu kira-kira 180 tahun yang silam, right? It is general statement, ya. Okay. Number two, they flourish and rule. They flourish and rule the earth for more than 120 million years. Ya. Jadi kalimat yang kedua ini masuk ke general statement atau description, everybody? Iya, that's good. Belong to general statement. Masuk ke general statement. Kenapa? Do you know why? Kenapa? Tahu? Yes, it also tells about the general information. Ini juga masih menyampaikan tentang informasi umum bahwa they flourish and rule the earth. More than itu adalah general statement. Mereka, maksudnya dinosaur itu tumbuh dan mengatur bumi itu lebih dari 120 tahun ya. Jadi dia menguasai bumi itu 120 tahun ya. Jadi binatang-binatang lainnya itu di bawah kendali dari dinosaur itu, right? So this is also general statement, right? And then the next number 3, sentence number 3. But today we can't see even a single one of them because all of them died out about 60 million years ago. Belong to general statement or description, everybody? Yes, very good. Also general statement juga masuk ke general statement. Kenapa? Karena masih tentang informasi umum ya. Jadi today sekarang ini disampaikan statementnya. Today we can't see, kita nggak bisa melihat single one of them ya. Satu pun di antara dinosaur itu. Kenapa? Because all of them died out. Karena semuanya itu mati about 60 million years ago. Kira-kira 60 juta tahun yang silam itu. Jadi karena mati itu maka kita nggak bisa lihat. Oke. And then second paragraph. Paragraph yang kedua. Sentence number 4. Why such strong and flourishing creature should suddenly disappear completely is a question that still puzzles the scientists today. Belong to general statement or description, everybody? Yes, it also belong to general statement. Masuk ke general statement. Kenapa? Karena masih berupa statement ya, baru pernyataan umum. Why such strong and ferocious? Kenapa binatang atau makhluk yang sedemikian kuat dan kuasanya itu should suddenly disappear completely? Itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Itu adalah a question, merupakan question, pertanyaan that still puzzle the scientist today, yang masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan ya sekarang ini ya. Itu adalah general statement. Oke ya, everybody. And then 5. The most probably explanation is the climate of the earth changed too much about 60 million years ago for the dinosaurs to continue living. Masuk ke general statement atau description, everybody? Yes, that's true. Now,
belong to description. Masuk ke description. Why? Kenapa? Yes, because it give the explanation why dinosaur disappear. Ini sudah memberikan jawaban mengapa dinosaur itu lenyap, gitu ya. Jadi this is what we call the important information. Important information. Ini adalah informasi penting, memberi jawaban kenapa dinosaur itu lenyap. Maka dijelaskan di situ the most probable explanation. Penjelasan yang paling memungkinkan adalah is the climate of the earth change too much. Karena iklim dari bumi itu berubah drastis, berubah terlalu besar, terlalu banyak. About 60 million years ago, kira-kira 60 juta yang tahun itu terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Sehingga itu tidak memungkinkan bagi dinosaur itu to continue living, untuk melanjutkan hidupnya itu nggak memungkinkan lagi, right? So this is the reason why dinosaur disappear. That is why it is very important information. Maka masuk ke description. Clear everybody? Yes, go on to the third paragraph. Paragraf yang ketiga, kamu lihat. 6. The huge-sized reptiles called dinosaurs existed in a great variety of size. Belong to general statement or description, everybody? Yes, still belong to general statement. Masuk ke general statement. Kenapa? Iya, masih umum sifatnya, ya. Jadi masih sifatnya pernyataan umum bahwa reptil yang ukurannya besar sekali itu yang disebut dinosaur, ya, existed in a great variety. Itu ada atau terdapat beberapa berbagai varietas atau berbagai macam ukuran, ya, berbagai macam ukuran. Itu adalah general statement. Maka masuk ke yang general statement. Oke, 7. Most were 25 to 30 feet long and weighed from 5 to 10 tons. Belong to general statement or description, everybody? Yes, that's true. Karena ini sudah spesifik, maka masuk ke description, ya. Sudah menjelaskan ukuran panjangnya. Dinosaur itu 25 sampai 30 kaki, ya. Dan beratnya weight from 5 to 10 tons. Beratnya itu 5 sampai 10 ton, ya. Jadi spesifik tentang size, ukuran dari dinosaur. Masuk ke description. Oke, the last sentence. Some were much smaller and a few early varieties were as small as chicken, ya. Ini masuk ke general statement or description, everybody? Yes, masuk ke description karena tentang masih menjelaskan spesifik tentang ukuran dari dinosaur itu, bahwa ada yang jauh yang lebih kecil, bahkan varietasnya itu as small as chicken, sekecil ayam, ya. Jadi ada dinosaur yang kecilnya itu seperti ayam, itu yang paling kecil. Oke. Nah, ini merupakan specific information, maka masuk ke description, ya, description. Oke, everybody, is that clear? Nah, ini cara mengklasifikasikan mana yang masuk struktur general statement, mana yang masuk ke struktur description di dalam text report itu. Oke, I'm sure that you understand with my explanation. Go on to the next slide. Now let me tell you about the main idea or topic, ya. Sekarang saya mau menyampaikan tentang main idea atau topik. What is main idea and what is topic? Actually, both term have the same meaning, ya. Jadi dua istilah ini sebetulnya sama, ya. Cuma cara penyampaiannya aja yang berbeda, ya. Jadi the way to express main idea and topic itu different, ya. Akan kita jelaskan di situ. What is main idea or topic? Apa sih main idea atau topik? Main idea atau topik adalah is the central point or thought that the author wants to communicate to readers. Jadi main idea itu merupakan poin sentral, poin pokok atau pikiran utama, pikiran pokok yang ingin disampaikan oleh penulis itu kepada pembaca, kepada para pembaca. Sekali lagi, main idea itu adalah poin pokok atau pikiran utama yang ingin disampaikan penulis itu kepada para pembaca. Itu adalah main idea atau topik, ya. Demikian pula ada there
There is also different definition. Ada definisi yang memberikan seperti ini. It is the most important or central thought of a paragraph or larger section of text which tells the readers what text is about. Jadi ada yang mendefinisikan juga main idea atau topik itu adalah the most important or central thought of a paragraph. Jadi pikiran utama atau pikiran yang paling penting dari suatu paragraf atau bagian teks yang besar, yang lebih besar lagi, which tells the reader what text is about, yang menyampaikan kepada para pembaca tentang apa teks itu, ya, tentang apa teks itu. Ini adalah main idea atau topik. Nah, the difference is how to write atau how to express the main idea or topic. Kalau main idea itu is usually a sentence. Main idea itu biasanya disampaikan dalam bentuk kalimat, ya, kalimat, ingat-ingat kalimat, ya. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek dan seterusnya. Itu kalimat main idea, ya, minimal subjek predikat. But topic is a noun, noun phrase or noun clause. Tapi kalau topik itu disampaikan dalam bentuk kata benda atau kelompok kata benda, non phrase atau non clause, ya. Jadi kalimat kata benda, ya, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya non clause, ya. Clause kata benda, ya. Jadi bisa berbentuk itu, bukan kalimat, ya. Okay, everybody, it is just the difference of main topic and main idea and topic, sorry, ya. Main idea and topic, hanya cara penulisannya aja, ya. Intinya sama, adalah central point atau central thought, ya. Oke, make sense everybody? Kita coba lihat teks yang tadi, teks 2, ya. Kita lihat teks 2. Kamu lihat paragraf pertama, ya, the first paragraph. 1, 2, 3, paragraf 1, 2, 3 ini. Main idenya apa ini kira-kira, ya? Main idenya apa everybody? Yuk reptiles tentang ini dan seterusnya. Apa? Oh yes, okay. The main idea is dinosaur lived on Earth about 180 million years ago. Jadi main idenya bisa Anda lihat di kalimat pertama ini, ya. Anda ambil sebagian intinya, ya, central talk-nya, bahwa dinosaur live on Earth about 180 million years ago, ya, bahwa dinosaur itu hidup di bumi itu kira-kira 180 tahun yang silam. Sedangkan yang lainnya, kalimat yang lain itu adalah supporting, ya, supporting idea, supporting sentence, kalimat pendukungnya, ya, yang semuanya menggambarkan tentang keberadaan dinosaur di bumi itu, ya. Oke, ya, make sense, ya. Nah, ini adalah main idenya. Tapi kalau ditanyakan apa topiknya, maka bentuknya tadi saya bilang non clause, non phrase atau non kata benda, kelompok kata benda atau clause kata benda gitu. Apa kira-kira? Sama, ya, intinya central point, central talk-nya sama. Apa kira-kira? Yes, when dinosaur live. Anda bisa menyampaikan when dinosaur live, ya. Kapan dinosaur itu hidup, ya. Atau ketika dinosaur itu hidup, ya, di bumi tentu saja, bisa seperti ini, ya, karena menceritakan tentang hidupnya di bumi itu, ya. Tentang di situ dia kan disebutkan 180 million years ago, ada 120 juta years, ada 60 million years ago, ya, semuanya adalah tentang when, kan. Jadi kita bisa menyampaikan dalam bentuk non clause ini, when dinosaur live, seperti ini, ya, tapi intinya sama topiknya, tentang dinosaur itu hidup di bumi, ya. Oke, next one, second paragraph, kedua Anda dibaca dulu. Apa kira-kira main idenya? Anda bisa menemukan berupa kalimat. Anda bisa menemukan main idea di kalimat pertama atau kalimat kedua, kalimat pertama atau kalimat terakhir atau di tengah-tengah. Karena ini hanya 2 kalimat saja, ya berarti kalimat 4 atau 5. Anda bisa menemukan di situ. Apa kira-kira bunyinya, main idenya? Iya, di kalimat yang pertama Anda bisa simpulkan main idenya adalah why dinosaur should disappear is a question. Nah, Anda bisa ngambil ini. Why dinosaur
Such strong and flourishing creature itu maksudnya adalah dinosaur tadi, maka kita bisa ambil yang lebih singkat. Why dinosaur should disappear? Suddenly-nya kita hilangkan. Disappear is a question. Completely juga kita hilangkan. Cukup sudah main idea pokoknya adalah why dinosaur should disappear is a question. Mengapa dinosaur itu harus lenyap, itu merupakan question, merupakan teka-teki, merupakan pertanyaan ya. Artinya yang belum bisa dijawab ini. Oke ya. Ini adalah main ID-nya. Sedangkan kalau topik, kira-kira bunyinya apa topiknya? Sekali lagi ingat, berupa kata benda, kelompok kata benda, atau clause kata benda. Anda bisa membuat itu dengan dari kalimat pertama tadi. Itu kira-kira apa? Yes, why dinosaur disappear, berupa non-clause, sama ya. Karena dibuka dengan why, jadi kita bisa ambil itu. Why dinosaur disappear. Ini adalah non-clause. Oke ya. Ini topiknya. Jadi hampir sama ya, hampir sama. Karena bedanya adalah kalau main idea itu kalimat. Anda bisa lihat subjeknya itu why dinosaur should disappear, kemudian predikatnya is ya. Itu adalah kalimat. Sedangkan yang topik tidak ada, predikatnya nggak ada, bukan disappear. Disappear ini belong to dinosaur ini ya. Jadi why dinosaur disappear itu adalah non-clause. Oke, the last paragraph yang terakhir. Kamu pikirkan kira-kira kamu bisa mendapatkan main idea di kalimat 6, 7, atau 8? Iya, tetap di kalimat pertama Anda mendapatkan main idea-nya. Apa kira-kira bunyi main idea-nya? Yes, very good. Dinosaur existed in a great variety of size. Ini adalah main idea dari paragraf terakhir ya. Yang lainnya adalah supporting sentence, kalimat pendukungnya ya, menunjukkan varietas atau macam-macam ukuran dinosaur. Oke, everybody? Iya. Tapi kalau topik bunyinya apa kira-kira? Cukup diambil non-phrase saja. Anda bisa bilang various size of dinosaur atau a great variety of size of dinosaur, boleh ya, seperti itu. Tapi saya lebih singkat, various size of dinosaur ya, berbagai macam ukuran ya dari dinosaur gitu. Ini adalah topik. So, can you see the difference, everybody? Bisa melihat perbedaannya ya. Main idea, topik, cara penulisannya aja ya. Cara penulisannya aja. Itu yang berbeda seperti itu. Oke? Go on to the next slide. Well, I think it's enough for this meeting. And we continue to the next one. Still about presenting report.